semua sebagai saudara seiman, dimanapun Anda berada, saya percaya penyertaan kuasa Roh Kudus selalu menyertai dalam kehidupan kita semua. Dan terima kasih saudaraku, kita dapat berjumpa lagi atas program rohani kebenaran yang memerdekakan. Dan terutama di saat awal bulan ini, di tahun yang baru, saya percaya kehidupan kita tetap dan selalu baru. Dan hari ini tema kita berbicara kita adalah manusia baru. Apa sih yang dimaksud tentang kita adalah manusia baru? Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dan sangat baik. Kami selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus hari lepas hari. Terutama pada saat ini, Tuhan tetap memelihara kehidupan kami sehingga dapat melakukan dalam setiap pelayanan kami dalam program rohani ini, kebenaran memerdekakan, agar terus menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan. Biarlah setiap sabda firman yang saya sampaikan itu menjadi benih yang bertumbuh dalam setiap roh anak-anak Tuhan. Diberkati, terpelihara, agar kami tetap dan selalu setia kepada Yesus. Di masa akhir zaman ini, di masa-masa pandemi ini, kami tetap dan selalu menempatkan Yesus adalah sumber pengharapan kami. Yesus adalah kekuatan dalam hidup kami. Inilah doa kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami ini, biarlah Roh Kudus ambil alih dalam sabda firman-Mu ini, sehingga firman ini terus menjadi benih bertumbuh dalam setiap roh bagi jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami siap untuk melakukan setiap pelayanan kami menyampaikan isi hati-Mu. Haleluya, amin. Baik saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan pada saat ini, saya percaya setiap kita yang hidup di dalam Yesus selalu kita mengenal dengan yang disebut kita selalu diperbaharui. Jadi tema kita hari ini berbicara tentang kita adalah manusia baru. Apa sih yang dimaksud tentang manusia baru ini? Seperti apa yang ditulis atau diperkatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita lihat dulu firman Tuhan Alkitab kita di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai ayat 24. Ya, saya percaya melalui firman ini kita akan diberkati. Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Perikopnya adalah berbicara tentang manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ini perkataan satu tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Jadi ini suatu tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Artinya bahwa jemaat di Efesus ini diingatkan. Apa yang diingatkan? Tadi katakan bahwa jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kegilaan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Artinya bahwa kita diingatkan oleh surat Rasul Paulus ini bahwa kita harus sadar. Kita nggak boleh jauh dari persekutuan Tuhan. Karena kalau kita jauh dari persekutuan Tuhan, saya perlu sampaikan bagi kita semua, saudaraku yang terkasih, ingat bahwa kita justru bisa dipakai oleh iblis di kehidupan kita. Sehingga akan muncullah yang disebut tentang hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat yang 20. Tetapi kamu bukan demikian. Dan ini diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus bahwa mereka itu tidak sama seperti yang lain. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajarannya di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Garis bawahi saudara. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru
Jadi artinya kalau kita sudah diperbarui roh kita, barulah kita bisa dapat mengenakan manusia baru. Artinya ada satu kuasa yang Allah telah berikan bagi kehidupan kita, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi jelas apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini dalam tulisannya kepada jemaat di Efesus, ini juga berlaku bagi kita semua, bagi orang-orang yang percaya pada Yesus. Penekanannya di sini adalah bahwa kita tidak boleh jauh dari persekutuannya Tuhan. Yang sering saya katakan, yang sering saya sampaikan tentang persekutuan Tuhan itu artinya tentang doa, beribadah, baca Alkitab, ya. Itu tidak boleh saudara itu sampai itu longgar atau saudara abaikan itu, saudara. Jadi penting sekali bahwa persekutuan kita itu harus lebih ditingkatkan. Mungkin kita berkata, mungkin kita selalu mengatakan, Tuhan Yesus, aku sayang kamu. Tuhan Yesus, aku tetap percaya kuasamu. Tuhan Yesus, aku percaya waktumu itu indah bagi kami. Tapi kalau hanya perkataan aja, tetapi sesuai dengan realita hidup kita, ternyata persekutuan kita tidak pernah kita berdoa, kita tidak pernah jaga persekutuan, kita tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah beribadah, angkat pujian penyembahan. Bagaimana kehidupan rohani kita bisa kuat? Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Bagaimana kuasa Allah bisa memenuhi hidup kita sehingga kita menjadi manusia yang baru? Tidak mungkin, saudara. Makanya tulisan Rasul Paulus ini juga berlaku bagi kita semua sebagai orang percaya. Apalagi dalam suasana pandemi ini. Ingat saudaraku, Yesus sudah mau dekat. Dan iblis tidak akan suka setiap orang-orang yang percaya tetap setia kepada Yesus. Anda pegang firman. Karena iblis ini bukanlah orang yang tidak mengenal tata cara mungkin tentang kerajaan surga. Karena dia mantan malaikat. Karena dia coba mau mengimbangi tentang persamaan tentang kuasa Allah. Makanya Allah melemparkan dia. Sehingga dia sekarang inilah kita kenal dengan namanya Lucifer. Saya perlu sampaikan bagi saudara. Dia itu ada di mana-mana. Selama kita masih hidup, iblis bisa pakai kita. Tapi saya percaya bagi saudara, selama kau percaya akan suatu kebenaran firman yang memerdekakan kita, ini bisa ada dalam kehidupan saudara ketika saudara sungguh-sungguh tingkatkan persekutuanmu dengan Tuhan. Itu saja. Apapun persoalan saudara, mungkin kau beribadah, memberikan terus persembahanmu, perpuluhanmu. Kalau engkau tidak dekat dengan persekutuan Tuhan, maka ini bisa roboh, bisa runtuh imanmu. Karena iblis adalah bapa pendusta, pencuri, pembunuh, pembinasa. Makanya hari ini saya mengajak kita semua sebagai saudara seiman dimanapun Anda berada. Saudara, kalau Anda mau menjadi manusia yang baru, dimasuk tahun yang baru ini, bulan yang baru ini, maka yang perlu kau perbaharui adalah roh. Ketika rohmu diperbaharui, apa kata firman Tuhan? Sehingga kita juga, pikiran kita juga itu suci, kudus, ada otoritas. Sehingga kita menjadi manusia yang baru. Kata baru ini bukan bicara dagingnya saudara, tapi berbicara tentang roh kita yang terus diperbaharui sampai Tuhan menjemput kita. Saya mengajak kita semua hari ini, jangan keluh kesahmu yang kau lebih tonjolkan. Jangan sungut-sungutmu yang lebih kau tonjolkan. Tapi suatu kebenaran yang Tuhan telah nyatakan kuasanya, yang telah dinyatakannya, bukan tidak, bukan akan, yang telah dia nyatakan, sehingga ada suatu iman, ada suatu otoritas, ada suatu kepastian. Apapun siap persoalan masalah kita, kita bisa berkata, Tuhan jamah aku, Tuhan buka jalan atas malahku, Tuhan sertai aku sepanjang hidupku. Saudara, perkataan apa yang kita sampaikan kepada Yesus, kita bisa mengatakan seperti itu kalau persekutuan kita tetap kita jaga dengan Tuhan. Ibadahmu, setiap selalu terus beribadah, berdoa, baca Alkitab. Saya percaya setiap apapun yang kau kerjakan
sehubungan itu dengan persekutuan Tuhan. Itu yang dimaksud roh kita diperbarui. Pembaruan roh inilah disebut kita telah menjadi manusia baru. Amin. Karena baru di sini bukan bicara daging, roh. Kenapa saya selalu menekankan tentang roh dan daging ini, saudara? Karena memang kita tuh anak roh. Makanya peperangan kita bukan darah daging. Peperangan kita adalah peperangan segala roh-roh penghulu di udara. Makanya peperangan itu bisa terjadi, kita bisa melalui peperangan itu kalau persekutuanmu dengan Tuhan kau jaga. Pondasimu harus kuat. Kau melihat ada gedung-gedung bagus, indah, belum tentu pondasinya kuat. Kita itu bukan tampak hanya di luar aja hebat. Mungkin orang berkata, ih suci banget hidupnya. Hebat dia, takut Tuhan dia. Menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Makanya Alkitab cukup sederhana mengatakan, lihat buahnya. Kalau sudah bicara buah, saya sudah ingatkan juga, itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan Allah. Yang Allah telah nyatakan lebih dulu otoritasnya. Baik masalah kasih, kerendahan hati, dia sudah alami. Kalau dia tidak alami, nggak mungkin, saudaraku, kita bisa berbuah-buah roh. Karena hari ini saya mengajak kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, mari jangan tenggelam atas masalah. Kalau kau mau menjadi manusia yang baru, kau tidak akan pernah gampang sungut-sungut, kau tidak akan pernah berkeluh kesah, kau tidak akan pernah mengatakan, Tuhan kok begitu hidupku kok seperti ini aja, tidak ada perubahan. Ingat, jaga mulut kita, biarlah mulut kita hanya memperkatakan kata-kata yang memberkati. Kalau mungkin kau berkata, ada setiap perkataan yang kau sampaikan, mungkin sama istri, suami, anak-anakmu, kalau ada yang tidak benar, kau bisa kuduskan mulut Tuhan. Ampuni dosaku Tuhan. Karena dalam kondisi hal bagaimanapun, tidak ada tuh kata dosa tidak bisa diampuni, selama kau menyadari kasih Kristus di dalam hidup saudara. Jadi, yang perlu kita perhatikan, saudara, bagaimana agar kita perlu ketahui untuk kita bisa menjadi manusia yang baru. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi manusia yang baru? Yang pertama yang perlu saya sampaikan bagi saudara adalah, kalau kita mau menjadi manusia yang baru, pertama, manusia dihidupkan kembali di dalam Yesus. Artinya kita menghidupkan manusia kita di dalam Yesus. Artinya ini berbicara sadarlah akan kasih Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Coba kita lihat dulu dalam Efesus 2 ayat yang kelima. Sadarlah akan kasih Tuhan, saudara. Atau dapat dikatakan, ketika kita mau menjadi manusia yang baru, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah hidupkan kembali manusiamu di dalam Yesus. Artinya sadarlah akan kasih Kristus di dalam hidup kita, saudara. Kita lihat Efesus 2 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Artinya apa? Kita diberitahukan sadar akan kasih Tuhan, sadar akan kasih Tuhan. Ingat apa dikatakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Karena bicara kehidupan di sini, saudara, ini bukan berbicara tentang masalah persoalan masalahmu, kau belum berhenti, kau belum terhapus Tuhan. Saya perlu sampaikan bagi saudara, ketika kita masih hidup, walaupun kau selalu berdoa, beribadah, bukan berarti masalah tidak ada, Bapak Ibu. Kita ini tinggal dalam dunia masalah. Dimanapun kita berada, persoalan masalah itu tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Ingat apa kata Rasul Paulus? Dia minta sama Allah, cabutlah duri dalam tubuhku, dagingku ini Tuhan. Apakah Tuhan mau mendengar perkataan Rasul Paulus? Tidak. Artinya apa? Selama kau masih hidup, masalah itu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Ingat saudara, kalau kau mau menjadi manusia yang baru, saudara pun terkasih, yang pertama, sadarlah akan kasih Tuhan. Ketika kau menyadari akan kasih Tuhan, sadar ya Bapak Ibu. Berbicara sadar ini, ketika kau menyadari terus kau dosa, bukan berarti kau tidak sadar-sadar, tidak.
Selama kau berbuat dosa apapun, ketika kau menyadari kasih Kristus, nanti ingat Roh Kudus yang akan berbicara di dalam roh. Kau akan diberi kesadaran. Makanya saya selalu berkata, kalau kau mau bertobat, bertobatlah bukan karena ingat dosamu, tapi ingatlah akan kasih Kristus. Selama kau masih berdosa, Tuhan tetap memelihara hidup saudara. Jadi ingat, kalau kau mau menjadi manusia yang baru, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah sadarlah akan kasih Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan? Yang kedua, ini berbicara yaitu tentang manusia dibangkitkan. Apa yang dimaksud tentang manusia dibangkitkan? Coba kita lihat Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dalam memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Di sorga. Ya, saya ulangi. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Di sorga. Artinya, tanggalkan manusia lamamu. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, bagaimana aku bisa menanggalkan manusia lamaku? Sedangkan persoalan itu ada dalam rumahku. Suamiku tulus tidak mau dia bertobat. Anakku juga tidak bisa mau aku bilangi. Bagaimana aku bisa menanggalkan manusia lamaku? Hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, tetap aja seperti ini suasana rumah tanggaku, Pak Pendeta. Saya perlu sampaikan bagi saudara, jangan apa yang kau lihat yang menghambat persekutuanmu datang pada Tuhan. Ingat, manusia tidak akan bisa berubah manusia. Hanya otoritas kuasa Tuhanlah yang bisa merubah manusia. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Inilah menjadi dasar untuk kita menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Ingat, kata baru bukan bicara daging. Roh, daging mungkin kau lihat tidak berubah-ubah. Suamimu tidak berubah-ubah. Anakmu tidak berubah-ubah. Jangan ketidakperubahan itu yang membuat persekutuanmu jauh dari Tuhan. Jika kau tidak mau berdoa, enggak mau beribadah, kau selalu berkata, percuma aku beribadah, toh juga seperti ini hidup saya. Hati-hati. Kau perkatakan itu, kau sudah masuk dalam permainan iblis di dalamnya, saudara. Makanya selama kita masih hiduplah, Bapak Ibu, ada satu kata kesempatan untuk kita kembali kepada Yesus. Ingat, kalau kau mau hidup manusia yang baru, tanggalkan manusia lama. Kata menanggalkan ini bukan berarti kau berkata, Pak Pendeta, rasanya aku harus keluar dari rumah deh. Kalau aku nggak keluar dari rumah, karena rasanya aku nggak damai, imanku nggak naik-naik gitu loh. Kebanyakan cuma seperti itu. Saya percaya bagi saudara yang mendengar sekarang khotbah saya, dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada saudara, masalah itu tidak akan pernah hilang. Mungkin kau mau meninggalkan suamimu, meninggalkan anakmu, supaya hidupmu lebih terpelihara. Kebanyakan anak-anak Tuhan, dia merasa happy, dia bisa berubah ketika dia berkata, aku harus keluar dari persoalan rumah tanggaku, harus keluar dari persoalan suamiku, harus keluar dari persoalan anakku. No. Selama kau masih hidup, persoalan itu ada dalam tubuh daging kita yang kau terus bawa, tidak akan pernah berhenti masalah kita. Masalahnya adalah tingkatkan terus persekutuan dengan Tuhan. Ketika kau meningkatkan, kau tidak akan pernah berpikir, Tuhan, bagaimana aku bisa menanggalkan manusia lama. Jangan kau berpikir, jangan masukkan arena pikiranmu, masukkan ke dalam kebenaran Tuhan. Ingat, Alkitab berkata, jalanmu jalanku beda, rancanganmu rancang berbeda. Kalau berbeda, jangan paksakan untuk bersama. Jangan paksakan seolah-olah pikiranmu sama dengan Allah. Tuhan yang mau, mari yang letih lesu beban berat datang kepadaku, aku beri kelegaan kepadamu. Tuhan tidak berkata, kau nanti letih lesu datang kepadaku ketika masalahmu udah beres ya. Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan berkata, mari, datang aja. Tapi ketika kau datang, jangan kau ingat masalahmu. Karena kalau kau ingat masalahmu, iblis juga, ya namanya iblis kan suka menggerecoki. Itulah saudara. Makanya dibilang dia bapak pendusta. Hati-hati saudara. Makanya kalau saya secara pribadi saudara ya, karena saya ada dalam gereja, setiap gereja itu kan punya talenta karunia masing-masing ya. Dalam gereja saya itu kan ada yang disebut Tuhan memberi kepercayaan melalui sarana minyak dan anggur. Saya selalu urapi diri saya. Pengurapan itu penting bagi kita sebagai orang percaya. Ya mungkin
Ada banyak gereja yang tidak percaya. Bagi saya, kita tidak punya hak untuk memaksakan. Karena apa? Karena ada ayat firman-Nya, terjadilah setiap mujizat itu sesuai imanmu. Kita tuh gereja itu bukan berbicara tentang kotak-kotak, salah. Gereja itu artinya kumpulan orang percaya. Makanya kalau saya selalu menyampaikan, selama saya hidup dan belajar melalui gereja saya, ya saya imani. Sarana minyak anggur ini saya imani. Walaupun ada dalam Wahyu, sarana ini yang saya imani. Makanya ketika saya urapi diri saya, terus saya percaya ketika aku diurapi Tuhan, aku telah dikuduskan. Ketika aku diurapi, aku tetap penuh kemuliaan Tuhan. Ketika aku diurapi, aku sebagai milik kepunyaan Tuhan. Ketika aku diurapi, hidupku penuh kuasa. Ketika aku diurapi, aku lebih dari teman-teman sekutuku. Artinya apa? Di mana engkau berpijak berada, pegang aja firman Tuhan. Gak usah seolah-olah kesannya aku benar, dia salah. Kalau kau mau menjadi manusia baru, pesan saya sederhana. Tanggalkan manusia lama. Kalau manusia lamamu sudah ketanggalkan, artinya perbuatan daging kau udah tanggalkan. Kekhawatiran, kebimbangan. Kalau kau mesti khawatir, mesti bimbang, berarti kedaginganmu mesti lebih besar. Itu aja, sederhana kok hidup dalam Yesus. Selama kau mesti khawatir, selama kau mesti sungut-sungut, berarti unsur dagingmu mesti lebih besar. Malah dalam kitab Roma berkata, setiap orang yang hidup dalam daging adalah perseteruan dengan aku. Keren banget ini ayat. Yang ketiga, bagaimana agar kita menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Yang ketiga, coba kita lihat Efesus 2 ayat yang ke-6. Ini berbicara manusia mendapat mahkota, yaitu mendapat tempat yang mulia bersama Bapa di surga. Coba kita lihat Efesus 2 ayat yang ke-6. Ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga. Ini perkataan ini sama dengan tentang poin yang kedua tadi, tentang dibangkitkan. Ini juga penekanannya adalah kata mahkota di sini, mendapat tempat yang mulia bersama Bapa di surga. Ini berbicara bahwa ada suatu jaminan kehidupan kita di dalam Yesus. Ada satu jaminan, saudara. Makanya kalau kita mati di dalam Yesus, ada satu mahkota kemenangan yang telah Dia berikan bagi kita. Karena saya perlu sampaikan, setiap kita yang percaya Yesus, ketika kau mati, tidak ada kata kematian bagi orang Kristen kalah, tapi menang. Makanya kematian itu bukan berbicara kekalahan. Makanya ketika kau mau menjadi manusia yang baru, saya perlu sampaikan bagi saudara, ingat, ada satu jaminan kehidupan kita di dalam Yesus. Kalau sudah ada satu jaminan, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu bimbang. Mau hidup, mau mati, itu kita milik Tuhan. Dalam Roma 14, firman Tuhan berkata, ayat 7 dan 8, hidupmu bukan untukmu, milikmu. Matimu bukan milikmu, tapi hidup matimu milik aku. Keren banget ini ayat. Gak ada itu di tempat lain bisa berkata seperti itu, saudara. Hari ini saya mengajak kita semua, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus, ada satu jaminan ketika kita hidup dalam Yesus. Dan jaminan ini kita harus pegang. Ketika kita yakin jaminan ini tetap memelihara kehidupan kita, ada satu jaminan ketika engkau mati di dalam Tuhan, kau pasti masuk ke dalam tanah surga. Itu nggak boleh kau gantikan dengan apapun janji-janji yang ada di dunia ini. Tidak boleh kau gantikan dengan persoalan masalah apapun di dunia ini yang mungkin menurut kamu, saudara, masalahku tidak pernah berhenti-hentinya. Harga mati. Jangan tinggalkan Yesus. Ada jaminan. Makanya ketika kau mati, ada mahkota. Tuhan kasih. Aku memberikan baju putih kemenangan. Halo. Keren banget ini Tuhan Yesus kita. Inilah yang perlu saya sampaikan bagi kita semua. Kalau kau mau menjadi manusia yang baru di mata Tuhan, ingat, saudaraku, ya, saya perlu sampaikan, ada satu jaminan kehidupan di dalam Yesus. Makanya kalau kita sudah menjadi manusia baru, kita nggak khawatir lagi, kita nggak bimbang lagi. Silakan masalah silih berganti, aku tetap selalu percaya, hidup dalam Yesus selalu ada jalan. Hidup dalam Yesus selalu ada kemenangan. Yang keempat, yang terakhir,
Bagaimana agar kita menjadi manusia yang baru? Yang keempat, ini dikatakan dalam firman Tuhan, apa dikatakan? Bahwa manusia diberi kasih karunia oleh Allah. Apa yang dimaksud tentang manusia diberi kasih karunia oleh Allah? Kita lihat dulu Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Pegang ini saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Garis bawahi, oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya apa? Kalau engkau mau menjadi manusia yang baru di mata Tuhan, yang keempat adalah menjaga iman percaya kita kepada Yesus agar dia tetap sebagai berkat rohani kita. Kita jaga iman kita. Karena melalui iman kita lah kita tidak layak menjadi layak. Karena iman kita lah, setiap perbuatan kita, mungkin kita berkata, aduh aku tidak layak di mata Tuhan, aku sudah melakukan dosa. Karena iman percayamu lah, engkau bisa datang pada Yesus, Tuhan ampuni dosaku. Jaga iman percayamu, agar kau tetap menempatkan Yesus sebagai berkat rohani dalam hidup saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, di masa akhir zaman ini, hati-hati. Banyak pengajar-pengajar, nabi-nabi palsu yang juga mau menggerecoki iman-iman orang-orang percaya. Dan saya mengajak kita semua, jangan tenggelam aja atas masalah kita. Ketika kau menghadapi masalah, saya perlu ingatkan, selalu saya ingatkan, jangan kau datang kepada manusia. Jangan kau datang kepada suamimu, istrimu, familimu, atau siapapun. Mungkin menurut dirimu, dia kayaknya layak untuk memberikan kita nasihat. Saya perlu sampaikan bagi saudara, Yesaya 2:22 berkata, jangan berharap kepada manusia, karena manusia itu seperti hembusan nafas. Apa yang mau kau dapat dari pengharapan dari manusia? Saya selalu ingatkan, kita ini sebagai orang percaya yang disebut manusia ini sama-sama berjuang. Perjuangan kita agar iman kita tetap terjaga dan tidak boleh tergadaikan dengan kebutuhan dunia. Kalau kamu mau menjadi manusia yang baru, saya mengajak kita semua, saudaraku, mari jaga iman percaya kita. Orang yang menjadi manusia yang baru adalah orang yang menjaga iman percayanya, yang selalu menempatkan Yesus sebagai berkat rohaninya. Apapun kondisi persoalan masalah yang kita hadapi, imanmu jangan tergoyahkan. Nah, kalau perkata iman tidak boleh tergoyahkan, maka pundasi dari kerohanianmu harus kuat. Apa itu pundasi, Pak Pendeta? Persekutuanmu harus kau jaga. Kau jaga, Bapak Ibu. Jangan karena ada persoalan masalah, kau malas berdoa, beribadah, kau malas angkat pujian, penyembahan, kau malas baca Alkitab. Ingat, itu pundasi kita. Imanmu tidak akan bisa bertumbuh, saudara, kalau engkau tidak terus memperbarui rohmu. Itulah dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kau baca Alkitab, rohmu diperbaharui. Kau beribadah, rohmu diperbaharui. Kau angkat pujian, rohmu diperbaharui. Saudara, hari ini kita tuh adalah anak roh, bukan anak daging. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, jangan kau lihat persoalanmu seolah masalahmu itu lebih besar kuasanya daripada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Itulah disebut dengan iman. Hari ini saya mengajak kita semua, mari saudara, di masa akhir zaman ini, pegang firman Tuhan. Pegang aja firman Tuhan. Jangan pegang perkataan manusia. Mau siapapun dia, pegang aja firman Tuhan. Kalau ada pendeta ngomong seperti ini, ada nggak dasar Alkitabnya? Kalau ada manusia ngomong seperti ini, ada nggak dasar Alkitabnya? Ada nggak dasar firmannya? Kalau tidak ada dasarnya, tinggalkan. Ingat, kau bukan mengikuti jejak manusia, kau hanya mengikuti Yesus. Dia perantara, dialah jembatan kita. Perantara untuk kau ya tidak dikenal, tapi menjadi dikenal karena iman percaya Yesus. Yang untuk kita karena dosa tidak layak menjadi layak karena percaya Yesus. Hebat Yesus kita. Hari ini saya mengajak kita semua, bagaimana agar kita bisa menjadi manusia baru. Ada 4 hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, sadarlah akan kasih Tuhan selalu di dalam hidup. Kalau kau menyadari akan kasih Tuhan, saya percaya saudara, kau tetap selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kedua, tanggalkan manusia lamamu. Kalau kau menanggalkan manusia lamamu,
Mungkin kau berkata, rasanya berat hidup saya Pak Pendeta. Jangan kau memperkatakan suatu perkataan yang tidak memberkati yang keluar dari mulut saudara. Perkatakan kata-kata yang memberkati, walaupun kadang-kadang faktanya hidup kita susah banget. Tapi jangan kau perkatakan hidupku susah kali Tuhan. Jangan. Kesusahan itu bukan dari Tuhan. Kita itu susah, kita itu diproses untuk dibuat menjadi bejana Tuhan. Kesusahan itu tidak pernah dari Tuhan. Kesusahan itu milik otoritas dunia, iblis itu saudara. Kalau kau sungguh-sungguh sama Tuhan, saya percaya, ketika kau meninggalkan manusia lama, kau tidak mengingat setiap persoalan-persoalan yang pahit, persoalan-persoalan yang tidak membangkit imanmu. Saya percaya hidupmu pasti berubah. Ini disebut orang yang manusia baru. Ketiga, bagaimana agar kita menjadi manusia yang baru di mata Tuhan? Yang ketiga, ada satu jaminan kehidupan ketika kita hidup di dalam Yesus. Itu yang disebut orang yang hidup manusia baru. Ada satu jaminan, artinya dia tidak khawatir. Walaupun faktanya mungkin ya, dia mungkin hari ini belum sembuh. Tapi dia percaya bahwa hidup matiku itu milik Tuhan. Jadi mau mati, mau hidup, kita itu milik Tuhan. Berarti mau mati, mau hidup itu semua itu bicara kebenaran. Berbicara tentang otoritas dari surga. Nah, kalau udah seperti itu, saudara, jangan lagi kau gadai-gadaikan imanmu. Jangan lagi kau masih ragu-ragu penyertaan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar. Di akhir zaman ini, iblis tidak ada perhatian. Dia makin heboh memproklamirkan tentang kebejatannya, tentang bahwa dia adalah bapak pendusta. Hati-hati saudara. Saya baru sampaikan hari ini melalui program rohani ini. Mari, ada satu jaminan ketika kau hidup di dalam Yesus. Jaminan itu kita masuk surga. Jaminan itu kita tetap terpelihara. Mari, jangan tinggalkan Yesus. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana agar kita tetap menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan? Yang ketiga, yang keempat, mari menjaga iman percaya kita. Jaga imanmu. Imanmu harus kau jaga. Kau harus menempatkan Yesus sebagai berkat rohani kita. Sampai dia jemput, aku berkata, kau adalah berkat rohaniku Tuhan. Iman ini akan bertumbuh kalau rohmu selalu diperbaharui. Pembaharuan roh itu apa? Ketika kau tetap tingkatkan persekutuanmu dengan Tuhan Yesus. Melalui apa? Doa, ibadah, baca Alkitab. Terus, saudara, jangan kendor. Kau lakukan setiap hari, setiap malam. Kau lihat nanti perubahan. Ketika kau masuk di tahun yang baru, bulan yang baru, ingat, Tuhan akan tetap pelihara kehidupanmu. Ketika ada satu perubahan dalam hidupmu, perubahan itu yang paling penting bukan dagingnya, saudara, rohmu. Ketika rohmu terus diperbarui, kau tetap hidup aktif dalam persekutuan Tuhan, berdoa, beribadah, baca Alkitab. Saya percaya hidupmu pasti lebih daripada umur. Mari, saya mengajak kita semua, saudaraku terkasih, dimanapun Anda berada, saya percaya, saudaraku, hidup di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Mari, taburlah perbuatan-perbuatanmu yang baik. Menabur, memberi, itu dalam Kisah Para Rasul dikatakan berbahagialah setiap orang yang memberi daripada menerima. Dan itu perintah Tuhan. Kalau kau mau diberkati Tuhan, mau menjadi manusia yang baru, mari, jangan terus jemu-jemu untuk kau menabur. Taburlah untuk kebaikan nama Tuhan, agar penuaian-penuaiannya juga ada kemuliaan, ada sukacita yang besar di dalam hidup kita. Hari ini, saya percaya bagi kita semua hidup dalam Yesus. Kalau kita mau menjadi manusia yang baru, mari kita jaga hidup kita. Teruslah diperbarui roh, supaya apa? Kita menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Biarlah firman ini terus berakar bertumbuh menjadi garam terang. Biarlah setiap jemaatmu yang mendengar akan sabda firman-Mu itu menjadi benih dalam setiap roh mereka. Sehingga dalam roh mereka ketika firman menjadi benih, terus kau perbaharui sehingga iman mereka terus makin bertumbuh. Pertumbuhan iman yang membuat ada kuasa, ada otoritas, ada suatu kebenaran yang hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, masalah tidak akan pernah berhenti. Ketika kami terus berdoa, beribadah, ataupun kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan, masalah tidak akan pernah berhenti. Selama kami masih hidup, pertandingan kami tidak akan pernah usai. Tapi ketika kau telah menjemput kami, pertandingan itu telah selesai. Oke, hari ini ajari kami Tuhan, di masa akhir zaman ini, apapun yang terjadi, hal-hal perkataan, membuat orang, penglihatan orang yang tidak membangkitkan iman kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya
Gereja-gereja Tuhan tetap terpelihara semakin bangkit, dan bangsa kami Indonesia tetap terpelihara, tetap terjaga. Kau berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil, para menterinya juga Tuhan tetap pelihara. Agar sungguh-sungguh Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, semuanya hanya untuk pemulihan nama Tuhan. Berkati kami semuanya. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan program ini, kami percaya mereka pasti akan diberkati. Inilah doa kami. Terus Tuhan berperanan dalam acara kerohanian ini, kebenaran memerdekakan ini. Karena kami percaya satu jiwa sangat berarti di hadapan Tuhan. Dan biarlah jiwa itu yang kami bawa, yaitu pribadi kami, lebih menjadi prioritas. Setiap apapun perkataan firman yang saya sampaikan, itu pasti akan menggunakan banyak jiwa. Dan itu yang membuat malaikat-malaikat dari surga bersuka cita. Satu orang bertobat, si istri rumah diselamatkan. Arti kata keselamatan ini, kami tetap pegang teguh bahwa Yesus adalah juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah permohonan doa kami, berkat darah dan darah yang kudus. Haleluya, sama-sama kita katakan.